Ya, salam semuanya bagi semua yang ada di seluruh Indonesia dan setiap GBA yang ada di seluruh Indonesia. Salam. Dan pada hari ini pengajaran hari Kamis tentang First of Jesus yang dimana kelas lanjutan yang masih tetap diajarkan oleh Evangelis Dr. Novika De Velas. Salam, Ce. Shalom. Pada hari ini dengan tema baru yang akan diajarkan langsung, Anak Manusia Datang, dan subtemanya untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pelajaran yang sangat bagus untuk baik jiwa-jiwa baru dan jiwa-jiwa lama. Kita akan menyerahkan pengajaran ini langsung kepada Evangelis Dr. Novika De Velas yang akan mengajar pada hari Kamis ini. Tempat dan waktu silakan. Terima kasih, Brother Filipus. Ya. Mari sebelum mulai kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau mengumpulkan kami kembali melalui Zoom. Meski kami tidak dapat melihat bertemu muka satu dengan yang lain, tapi kami memiliki kerinduan yang sama untuk kami dapat memahami isi hatimu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus, Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari salah satu buku dari Dr. Kim Ki-dong, almarhum, dengan judul Anak Manusia Datang. Buku ini sangat bagus karena buku ini memberikan kita pemahaman yang sangat jelas dan terperinci tentang tujuan kedatangan anak manusia. Kalau kita memiliki pemahaman yang dangkal, Bapak Ibu, kalau kita cuman memahami bahwa Allah datang, anak tunggal Allah datang ke dunia ini untuk saya, maka kita akan memiliki iman yang bebal. Kalau kita hanya sampai ke titik itu saja pemahaman kita, tanpa mendapat penjelasan yang terperinci, saya ulangi lagi, kita akan memiliki iman yang bebal. Artinya, saya percaya Yesus datang buat saya, Yesus datang untuk menyelamatkan saya, Yesus datang untuk menebus dosa saya. Wah, alangkah bahagianya, alangkah senangnya. Oke, kalau gitu, saya nggak perlu lagi mendengar ini kan cuma cerita 2000 tahun yang lalu. Saya mau bekerja, saya mau menjalankan tugas saya di dalam dunia ini. Yang penting saya percaya loh, Yesus datang buat saya. Kalau kita hanya memiliki pemahaman yang dangkal, maka iman kita bebal. Artinya kita mungkin menutup telinga kita akan firman Kristus, akan firman kebenaran. Dan kita memiliki penundukan diri yang buta. Artinya kita tunduk pada Allah, percaya Allah, tapi kita buta, kita nggak mau melihat, kita nggak melihat karya Allah yang besar, kita nggak melihat kuasa dan tanda-tanda heran yang terjadi, kita nggak melihat bukti kasih Allah yang nyata dalam hidup kita memiliki pendudukan diri yang buta. Maka kita harus memahami tujuan anak manusia datang. Pada kelas lanjutan FLWJ di sekarang ini, saya akan membahas lebih lanjut, lebih terperinci tentang alasan anak manusia datang. Dan bab 1, kita akan mempelajari bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Dia mengutus Yesus. Bukan malaikat, bukan orang-orang ternama. Kita mungkin banyak melihat ya, ada beberapa orang-orang yang memiliki kepercayaan, mereka begitu menyembah-nyembah orang-orang ternama. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang sepertinya suci, tetapi orang tersebut adalah manusia yang memiliki tubuh, yang mati, dan jasadnya terkubur. Tetapi iman kita, roh jiwa kita, memiliki kepercayaan bahwa anak Allah datang ke dunia, Ia mati, dan kuburnya kosong. Artinya, maut tidak berkuasa atas Yesus, atas anak Allah. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar hidup.
Dia bukan malaikat. Dia bukan orang-orang yang hidup dalam darah dan daging. Tapi dia adalah sungguh-sungguh anak Allah. Yang hidup, yang berkuasa, menang atas maut. Maka tubuhnya bangkit setelah 3 hari kematian. Di permukaan bumi ini hanya satu, Yesus. Dan tujuannya, apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuan anak Allah adalah memberikan darahnya sebagai ganti Bapak Ibu, dosa Bapak Ibu dan saya. Ayo kita baca. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau kamu tidak makan dagingnya, makan daging Yesus dan minum darahnya, artinya kamu tidak percaya akan firman Allah dan kematian dan bakti Yesus di kayu salib yang telah mencurahkan darahnya, kamu tidak mempunyai apa tadi? Tidak mempunyai hidup. Hidup di dalam dirimu. Satu, Bapak Ibu, kita harus percaya secara penuh, mutlak, bahwa Yesus, darah Yesus, menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Darah Yesus menyelamatkan kita semua, menjadi tebusan dosa bagi kita semua. Kemudian, mengapa ia memberikan nyawanya? Karena Allah melihat di dalam dunia ini Bapak Ibu, tidak ada kekudusan dan kebenaran. Yohanes katakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia begitu jahat hatinya. Kita lihat anak-anak kecil. Orang tua sudah rawat sedemikian rupa, sedemikian maksimal supaya anak itu menjadi anak yang baik. Mana ada hati orang tua mau anaknya mencuri, berbohong? Ada? Nggak ada. Tapi sedemikian rupa kita jaga anak kita. Suatu saat nanti bisa tiba-tiba dia berbohong. Mengapa? Di dalam diri manusia ada sesuatu hal, ada dosa asal yang membuat manusia memiliki karakter jahat di dalam dirinya. Maka dari itu, Yesus harus memberikan darahnya. Darahnya yang adalah kebenaran, darahnya yang adalah yang kudus dan mahal, agar kita menjadi kudus. Dan ketika kita menjadi kudus, kita memiliki hidup, dan kita berhak mewarisi kerajaan Allah. Kemudian, Bapak Ibu, setelah kita mengenal tujuan anak Allah, dikirim, diutus sebagai tebusan dosa, kita harus tahu Allah. Daripada segala sesuatu, Allah paling mengasihi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Pertama, Allah mengasihi dirinya dan Allah mengasihi anaknya. Jika kita tidak dapat menerima kenyataan ini, dan kita berpikir, oh Allah paling mengasihi saya manusia, makanya Allah memberikan anaknya, Allah mencurahkan anaknya, memberikan pertolongan kepada saya melalui malaikat. Wah, Bapak Ibu, kita bisa memiliki pikiran babi, semua buat saya, Tuhan buat saya. Kalau begitu, kita begitu jadi anak yang gak tahu diri, Bapak Ibu. Jangan-jangan kalau kita gak ke gereja, Tuhan ngertilah, saya lagi repot, saya lagi banyak kerjaan. Tuhan ngertiin saya lah ya, besok saya bisa deh, minggu depannya lagi. Wah, karena kita nggak tahu bahwa Allah paling mengasihi dirinya sendiri dan anaknya. Tetapi siapa yang masuk di dalam anaknya, itulah yang Allah kasihi. Saya punya anak, Bapak Ibu yang punya anak, kita punya rumah. Kita sayang anak kita. Kemudian anak kita punya teman-teman akrabnya. Kita welcome nggak? Oh welcome. Ayo masuk. Kita juga senang anak-anak kita memiliki teman-teman. Dia punya banyak teman. Welcome. Apalagi kelak anak kita selain sahabat dia punya pasangan, punya mempelai. Wah,
boleh sekali masuk. Kita akan menyayangi seperti menyayangi anak kita. Akhirnya ia juga menjadi anak kita. Demikian juga Allah. Allah mengasihi dirinya, ia mengasihi anaknya. Maka siapa yang masuk di dalam anaknya, itulah yang menjadi milik kepunyaan Allah. Sekarang pertanyaannya, sudahkah Bapak, Ibu, dan saya menjadi milik Allah? Apa tandanya ketika kita menjadi milik Allah? Ketika roh jiwa kita ada cap tanda, stempel, dimeteraikan nama Yesus. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Yuk, kita baca Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat 14. Jadi ulang lagi, push sekali lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau engkau tidak kudus, engkau tidak dapat melihat Tuhan. Dan bagaimana caranya kekudusan ada di dalam dirimu ketika Roh Kudus berdiam di dalam roh jiwa manusia? Itu membuktikan ada kekudusan di dalam dirinya. Kita buka lagi. 2 Korintus 3 ayat 15. 2 Korintus 3 ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun Bapak Ibu, apa yang membuat orang jadi tidak ada kekudusan? Ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada selubung yang menutupi, yang membuat hati ini tertutup, menjadi buta, telinga pun tidak mendengar. Ada selubung. Apa itu Bapak Ibu? Kejahatan di hati manusia. Kebencian, amarah, kepahitan, sakit hati. Semua hal inilah yang menjadi selubung di hati manusia. Jika engkau tidak mengampuni, engkau begitu buta dan budak, Bapak Ibu. Karena itu begitu menjadi selubung di hatimu. Apa yang Allah katakan? Kau harus mengampuni 70 kali. Berapa? Filipus 70 kali? 7. Maka Bapamu yang di surga akan mengampunimu. Selubung inilah Bapak Ibu yang harus kita enyahkan dari hati kita. Kita harus memiliki sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Bagaimana caranya lagi? Caranya, kita harus bersandar penuh, kita berserah pada Yesus. Ada satu lagu gimana Pus? Gimana? Berserah, tahu nggak Pus lagu? Tahu. Berserah kepada Yesus, seluruh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Nah, lagu ini mengatakan kita harus bersandar penuh, berserah penuh kepada Yesus. Semua tubuh kita, roh jiwa kita harus bersandar penuh pada Yesus. Demikian Bapak Ibu. Ketika kita berserah penuh pada Yesus, tidak ada lagi selubung di hati kita. Tidak ada lagi berhala di hati kita. Apakah berhala itu hartamu, apakah jabatanmu, ataukah berhalamu sosok tokoh dalam hatimu? Mungkin kau punya tokoh yang lebih utama daripada Yesus, itu menjadi berhala, itulah yang menjadi selubung di hatimu. Kau harus enyahkan, engkau harus mengenyahkan selubung di hatimu, maka telingamu dapat terbuka kembali dan matamu dapat melek kembali. Dan Roh Kudus pun
dia akan nyaman berada di dalam roh jiwamu, Bapak Ibu. Demikianlah kita menjadi roh jiwa di mana Roh Kudus nyaman berdiam di dalam diri kita. Karena Roh Kudus dia membawa nama Yesus dalam diri kita. Dia mengecap, dia cap. Ini stempel milik Allah. Roh jiwa Vika ada stempel milik Allah. Demikian juga roh jiwa Bapak Ibu. Bukankah itu sukacita kita yang paling berharga Bapak Ibu? Jika dalam roh jiwa kita ada nama Yesus, itu adalah yang paling berharga di dunia ini. Karena apa janji Allah buat kita? Janji Allah bukan yang main-main, bukan yang kaleng-kaleng ke bahasa anak-anak muda sekarang. Nggak yang kaleng-kaleng. Janji Allah bukannya oh nanti aku berikan kamu cincin berlian. Cincin cuman kecil. Atau oh nanti aku berikan engkau mobil. Oh nanti janjinya adalah akan kuberikan rumah ataukah tanah. Bukan Bapak Ibu. Janji Allah buat kita adalah engkau akan memiliki hidup kekal yang abadi di sorga mulia. Itu adalah suatu hal yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Daripada apapun. Di sorga tidak ada kesedihan, tidak ada air mata. Yang kita lakukan adalah memuji Allah, memuliakan Allah. Ketika mendengar ini, apakah Bapak Ibu begitu terharu? Jika roh jiwa kita memiliki kerinduan yang besar untuk kita memuliakan Allah, kita akan memiliki haru yang begitu besar. Aku ingin bertemu dengan Allah, aku ingin bersama Allah. Demikian Bapak Ibu, kita perlu mengetahui alasan anak manusia datang, sehingga kita dapat hidup sekarang ini, menjalankan kehidupan iman kita, rohani kita menyenangkan hati Allah, dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan Bapak Ibu, juga sejak kita mengatakan saya percaya Yesus, maka coba kita baca Keluaran 3 ayat 5. Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Allah katakan kepada Musa, tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi ketika kita dimeteraikan ada nama Yesus dalam roh jiwa kita, engkau sudah lahir baru, tanah tempat kau berdiri artinya kemanapun engkau melangkah, itu adalah kudus. Dan engkau membawa nama Yesus, jangan sampai engkau mempermalukan nama Yesus. Kita lihat salah satu murid Yesus yaitu Yudas. Dia memiliki jalannya sendiri. Dia tidak lagi berdiri di jalannya Allah. Coba kita baca Kisah Rasul 1 ayat 25. Kisah Rasul 1 ayat 25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Kerasulan yang tinggalkan Yudas, jadi Yudas Iskariot itu telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Berarti dia memiliki jalannya sendiri. Dia bukan lagi berada di dalam jalan Yesus. Karena jalan Yesus hanya satu. Kita baca ayat terakhir Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Cuman satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu melalui Yesus. Apakah ada jalan lain? Tidak ada Bapak Ibu. Maka disitulah kita harus terus berjalan di dalam jalan Yesus. Jalan kebenaran dan hidup. Dan bahkan Yesus ketika dia menuntaskan pekerjaannya agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat memperoleh hidup kekal. Ketika ada yang berusaha menggagalkan apa yang Yesus katakan. Coba, ini ayat yang benar-benar terakhir. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus katakan kepada Petrus yang saat itu, sepertinya dia baik gitu ya.
Waduh jangan, Tuhan sekiranya Allah menjauhkan itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini mengenai penderitaan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Enyalah kau iblis. Ya, Yesus katakan dengan tegas, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jalan yang kita tempuh adalah satu jalan, yaitu melalui Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Jika ada seseorang atau siapapun yang menghalangi kita, apakah kita bisa mengatakan seperti yang Yesus katakan, enyalah iblis? Artinya kita dengan tegas mengatakan itu bukan yang Allah kendaki dalam hidupku, tapi itu pikiran manusia. Kita harus terus berjalan dalam jalan yang lurus. Jalan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Demikian pengajaran pada hari ini tentang anak manusia. Dia datang memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi kita semua. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya tentang anak manusia datang ini oleh Evangelis Novika de Velas. Sangat luar biasa bagi kita yang mendengarkan hari ini. Karena saya juga baru tahu tentang anak manusia datang menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang gitu kan. Karena tadi yang sudah disampaikan sangat dangkal untuk manusia mengenal akan hal ini gitu loh. Karena manusia sudah berpikir bahwa karena saya sudah percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya, maka tugas saya selesai gitu kan ya. Tugas saya selesai. Oleh karena itu belajar anak manusia datang ini ternyata lebih dalam gitu ya. Iya. Lebih dalam gitu. Ternyata kita mungkin sekedar percaya, Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Ternyata Yesus datang itu banyak yang belum kita pahami gitu ya, Cia. Iya, kita belum memahami dengan secara terperinci dan jelas. Jelas gitu. Jadi pengajaran pada hari ini sangat luar biasa untuk menjelaskan anak manusia datang itu untuk apa dia datang, untuk apa dia menyerahkan nyawanya gitu ya. Menyerahkan nyawanya bagi tebusan, bagi banyak orang gitu loh. Iya. Tadi sudah sempat dijelaskan ya oleh Evangelis Novika de Velas. Terima kasih banyak. Dan mungkin saya hanya ingin bertanya seperti ini Evangelis. Bagaimana orang supaya pemikiran dia tidak dangkal, cuma hanya sekedar dia Yesus datang menyerahkan nyawanya. Bagaimana cara pemikiran dia tidak dangkal gitu loh, supaya dia cuma jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus datang sudah menyerahkan nyawanya bagi saya. Jadi saya hanya datang ke gereja, beribadah, pulang gitu aja. Nah, bagaimana orang yang seperti itu, orang yang pemikirannya tidak dangkal supaya dia dapat pengertian, Cek? Ya. Gitu. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi caranya engkau harus putus asa. Putus asa. Dalam arti kita harus menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Seberapapun saya berusaha dengan usaha saya sendiri, berusaha berbuat baik, secara fisik lemah lembut, menonjolkan kesabaran, kasih, berbagi gitu ya, segala sesuatu kita lakukan. Tapi tanpa Yesus, kita nggak bisa. Kita nggak pernah bisa lepas dari dosa. Kita harus merasa putus asa. Karena kita mungkin dari sikap kita bisa, tapi kita nggak pernah lepas juga dari dosa pikiran. Pernah nggak kita nggak membenci orang? Pernah sih, tidak pernah benci sih. Pertanyaannya, pernah nggak ada nggak dari kita yang nggak membenci orang? Wah, nggak ada sih pasti. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada dari Bapak Ibu yang saya nggak pernah benci orang? Ada? Nggak mungkin. Iya. Ada nggak yang tidak pernah mengumpat orang di dalam hatinya? Pasti ada. Pasti ada. Naik motor, tiba-tiba ada yang nyenggol. Ya. Waduh, gimana sih? Ya. Naik motornya matanya kemana sih? Gitu kan? Tiba-tiba terlontar aja, mungkin nggak ngomong tapi di pikiran juga. Ya, gitu. Betul. Dan sebagainya. Nah, hal ini kita semua nggak bisa lepas. Jadi engkau harus putus asa. Sampai engkau betul-betul bersandar pada Yesus. Tapi kalau engkau masih tidak putus asa dan merasa, enggak, aku bisa kok hidup dengan usahaku. Tanpa Yesus aku orang benar kok.
Aku orang baik, wah ini bibit bebet bobot saya. Nah apalagi udah begitu, berarti kan udah pede sekali akan dirinya. Bibit saya bagus, bebet saya bagus, bobot saya bagus. Ini saya sekeluarga tuh bagus semua loh. Baik, orang-orang baik, kita tuh gak pernah membunuh orang, berbohong, mencuri, gak pernah. Kita gak pernah jahatin orang. Kau akan merasa ini gak perlu. Karena dengan sikap yang baik, berbuat baik, itu sudah menyelamatkan. Tapi kita harus putus asa, artinya Tuhan, aku orang berdosa. Tanpa Engkau, di mana Engkau Tuhan? Tanpa Engkau aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Kita harus seperti anak kecil yang begitu membutuhkan orang tua, yang itu membutuhkan pertolongan orang tua. Demikianlah kita harus memiliki hati yang seperti itu, yang bersandar pada Tuhan. Di mana Engkau Tuhan? Kalau kita bersandar sama Tuhan, kita begitu putus asa, kita akan mencari di mana ada pengharapan ya, di mana ada pengharapan. Dan begitu mendapat pengharapan, kita akan terus memiliki mata yang tertuju. Kita mendengar kata-kata pengharapan, mendengar firman yang penuh pengharapan, kita akan terus mendengar. Begitu. Paham kan? Paham, Evangelis Novika, atas penjelasannya dan jawabannya sungguh jelas sekali. Ternyata mereka tidak mau putus asa ya. Maksud putus asa ini tidak mau bertobat gitu loh. Tidak mau bertobat. Iya, tidak mau bertobat. Jadi dia terlalu membenarkan diri. Membenarkan diri. Iya, padahal tadi sudah disampaikan oleh Evangelis Novika, di dunia itu tidak ada kekudusan, tidak ada kebenaran, melainkan ya. Iya. Makanya itu anak manusia datang menyatakan kebenaran dan kekudusan itu. Benar. Nah, mungkin pertanyaannya lagi nih, Evangelis Novika. Apa sih yang dimaksud dengan kekudusan? Itu loh. Mungkin kan orang berpikir kekudusan itu, saya harus suci kan, suci tidak melakukan dosa lagi, gitu. Kekudusan yang sebenarnya apa nih? Secara pandangan Alkitab nih, pandangan Alkitab. Kadang-kadang manusia suka berpikir kekudusan itu seperti kalau kita lihat dalam Alkitab itu seperti orang Farisi yang menjaga sikapnya dengan baik, gitu kan. Nah, boleh kalau dijawab. Wah, ini juga pertanyaan bagus juga nih, Brother Filipus. Kekudusan. Tapi kita akan bahas ini nanti di pertemuan selanjutnya. Kebetulan ke pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas kekudusan di mata Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ini bagus sekali ya. Jadi kadang-kadang kita pikir, aku sudah kudus nih, kudus yang seperti apa sih? Kudus itu harus aku berbakti pada orang tua. Gak salah juga. Kita harus hukum Taurat itu harus kita jalankan, berbakti sama orang tua kita perlu. Jangan sampai kita nggak menjadi batu sandungan. Terus, kekudusan itu berarti aku nggak mencuri uang milik orang. Nggak salah juga, tapi nggak hanya itu, bukan itu utamanya. Yang Tuhan cari terlebih dari itu ada lagi kekudusan yang Tuhan cari. Seperti apa yang di mata Tuhan? Nanti minggu depan kita akan bahas lebih lanjut lagi. Iya, jadi jangan cepat-cepat meninggalkan atau berhenti di sini saja gitu. Tapi kalian harus ikut terus dalam pengajaran hari Kamis ini supaya kalian mengerti lebih lanjut anak manusia datang dan tadi yang saya tanyakan tentang kekudusan supaya kalian lebih mengerti lagi apa arti kekudusan. Nah, saya ada lagi sedikit lagi nih supaya mengakhiri ya. Jadi tadi dibilang bahwa orang untuk selaras dengan kehendak Allah, jadi orang berpikir kalau saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah selaras dengan kehendak Allah. Jadi apakah mereka sampai di Yesus saja, atau dia harus menerima Roh Kudus dulu? Dan bagaimana cara orang itu bisa berserah? Kan tadi dibilang dia harus berserah kan. Nah, bagaimana orang itu dapat berserah kepada Roh Kudus? Nah, itu sih yang terakhir dari pertanyaan saya, Evangelis Novika. Iya, terima kasih pertanyaannya. Nah, kita baca coba ya, Brother Filipus nih dari Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita kudus dalam kebenaran. Dan kebenaran ada di mana? Di dalam firman Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Perkataan Yesus, firman ini adalah kebenaran. Jadi setelah kita percaya Yesus, itu seperti kita baru menapak dasar gitu. Baru kita melangkah sampai ke akhir, itu baru
baru anak tangga yang pertama ketika saya percaya Yesus, saya dibaptis, saya mau menerima Roh Kudus, itu baru anak tangga yang awal. Tapi masih ada yang harus kita tapaki gitu. Step by step gitu. Step by step. Dengan apa? Dengan kita makin dekat kepada firman Tuhan, dengan kita firman kebenaran, melalui inilah kita jadi mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa kehendaknya di sini kita belajar. Melalui Alkitab ini. Dan itulah sebabnya juga sekarang kita semua ini kita belajar sekarang. Belajar, ya betul. Dalam pengajaran anak manusia ini datang. Ya. Oke, terima kasih Evangelis Novika atas jawabannya yang sudah disampaikan juga pada hari ini bahasan-bahasanya, dan selesai sudah pengajaran hari Kamis tentang anak manusia datang, di mana sudah sangat dijelaskan dan penting bagi kita tentang anak manusia datang ini. Jadi bukan sekedar percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita untuk tebusan bagi banyak orang. Jangan sampai di situ aja. Sudah disampaikan, itu pikiran yang bebal. Gitu loh. Ini sangat penting bagi kita supaya kita yang percaya kepada Yesus juga di situ dibilang harus menerima Roh Kudus dulu. Menerima Roh Kudus itu juga bukan sekedar selesai di situ, gitu loh, selesai. Tapi by step ya coy, Evangelis. By step untuk mencapai hidup yang kekal. Dengan kita terus mentaati pada Yesus. Tadi yang sebagai ayat yang terakhir tuh, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, itulah dasarnya yang harus kita miliki, gitu loh. Dan untuk closing statement oleh Evangelis Novika. Closing statement, jadi Bapak Ibu semua, anak manusia datang untuk menyelamatkan kita dengan dia memberikan nyawanya, darahnya, menjadi tebusan bagi banyak orang, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Janganlah kita menyanyiakan darah Yesus yang tercurah bagi kita. Kita adalah debu tanah, Bapak Ibu. Tanpa kasih Bapa, tanpa darah Kristus, kita adalah yang akan kembali menjadi debu. Tapi karena ada darah Kristus, kita menjadi yang berharga. Roh jiwa kita menjadi berharga di mata Allah. Dan terlebih dari apapun, kita memiliki hak waris kerajaan sorga. Jadi, Bapak Ibu, hargailah darah Kristus yang berharga. Dan mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan kita akan firman kebenaran, akan pengenalan akan Allah. Demikian. Terima kasih, dan boleh silakan ditutup dalam doa oleh Evangelis Novika de Velas. Yuk, mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyatakan isi hatimu, Bapa. Biar kami sungguh menjadi pribadi, lepas pribadi yang sungguh menghargai darah Kristus, bakti Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kami. Dan biarlah kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Dan biarlah kami juga memberikan roh jiwa kami sebagai tempat yang nyaman bagi Roh Kudus untuk tinggal diam, Bapa. Sehingga roh jiwa kami Engkau pakai untuk pekerjaan, untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Sebagian terakhir, salam Berea. Mari kembali kepada firman yang tertulis. Sarange. Salam Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan pada pengajaran hari ini, hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.